Kita melanjutkan pada kitabu atau kita kembali kepada kitabu Az-Zakah, bab tentang zakat. Hadis yang pertama dari bab ini adalah An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u laka bidzalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pada saat Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Rasulullah mengatakan kepada Muadz, wahai Muadz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum yang dimana mereka merupakan ahlu kitab. Penduduk Yaman adalah ahlu kitab. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Maka yang pertama kali kamu ajak mereka adalah ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka sudah menerima dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan jika mereka sudah menerimanya, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat. Yang mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Dan jika mereka menaati kamu pada masalah tersebut, maka katakan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Berpuasa. Atau afwan sebelumnya, fa inhum ata'ulaka bidzalik fa iyyaka wa kara'im amwalihim. Jika mereka sudah menerima zakat, maka hati-hatilah engkau wahai Muadz untuk mengambil harta yang paling bagus dari mereka. Orang yang memungut zakat, pada saat memungut zakat jangan mengambil yang paling baiknya. Dan takutlah kamu kepada doanya orang-orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada perantara antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ini yang pertama, kita mengisahkan sedikit tentang bagaimana proses pengiriman Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Pada saat Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah dan sudah banyak kabilah-kabilah yang masuk Islam, ya sudah banyak di Jazirah Arabia, sudah banyak orang-orang yang masuk Islam, menerima agama Islam. Selanjutnya Nabi SAW berniat untuk mengutus para dai ke negeri-negeri yang jauh. Termasuk negeri yang jauh adalah negeri Yaman. Dan Nabi SAW mengirim Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala untuk ke sana, ke negeri Yaman, untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang Yaman. Dan ini juga merupakan di antara sunnah Nabi SAW, di antara kebiasaan Nabi SAW adalah mengirim para dai. Karena tidak menutup kemungkinan atau bahkan kita bisa memastikan bahwasanya banyak daerah-daerah yang sangat butuh dengan dai.
yang sangat butuh dengan orang yang mendakwahkan agama Islam kepada mereka, orang-orang yang mengajarkan Islam kepada mereka, sehingga butuh orang-orang yang siap memang untuk diarahkan, yang mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami taat. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ini termasuk orang yang diutus ke tempat yang sangat jauh. Bahkan ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ini diutus sebanyak 2 kali. Diutus, kemudian tidak lama kemudian kembali. Kemudian diutus lagi pada kali yang kedua. Dan pada kali yang kedua ini Rasulullah mengatakan, ya mungkin wahai Mu'adz, kamu tidak akan melihat lagi saya setelah ini. Ya, karena Rasulullah sudah merasakan bahwasanya kematian Rasulullah sudah dekat. Ya, kemudian akan mengirim Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala tentu saja sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat ya untuk berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah ada semacam warning dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umur beliau itu tidak panjang lagi, dan bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini kemungkinan besar tidak akan melihat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Namun karena ini merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan amanah dakwah, sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala akhirnya pergi ke negeri Yaman melaksanakan tugas yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau juga sangat menginginkan untuk menghabiskan kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang tidak mau? Pasti semuanya akan mau untuk bersama dengan Nabi, terutama di akhir-akhir hayat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, karena ini adalah tugas, ini merupakan kewajiban, ini merupakan amanah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Mu'adz pun ya berangkat ke negeri Yaman. Dan ternyata benar ya, Rasulullah SAW ya setelah itu meninggal dunia, dan Mu'adz bin Jabal hanya mendengarkan ya kabar dari jauh tentang meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, bahwa di negeri Yaman pada waktu itu penduduk negeri Yaman itu kebanyakannya adalah ahli kitab. Ada orang Yahudi dan juga ada orang-orang Nasrani. Kebanyakannya adalah orang-orang Nasrani. Dan ya, orang-orang Nasrani maupun orang-orang Yahudi sebenarnya mereka juga sangat mengetahui tentang kebenaran ajaran Islam, tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, karena disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, disebutkan dalam kitab Injil dan juga disebutkan di dalam kitab Taurat. Ya, sehingga hanya butuh ya sedikit ilmu kepada mereka agar mereka menerima dakwah Islam yang dibawa oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian faedah yang ketiga adalah poin yang paling utama untuk menjadi prioritas dakwah kita adalah dakwah tentang masalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena ini adalah ya kunci diterimanya ibadah seseorang. Meskipun dia banyak beribadah, banyak sholatnya, banyak zakatnya, banyak puasanya, jika ia rusak tauhidnya, rusak kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka amalan-amalannya tidak akan diterima. Meskipun dia haji berkali-kali, umrah berkali-kali, tapi mendatangi juga tempat-tempat keramat, tempat-tempat kesyirikan, membawa sesajen ke sana, membawa sesembahan ke sana, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang dia kerjakan tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa syirik, dosa kesyirikan akan menghapuskan semua amalan-amalan yang kita kerjakan. Kemudian setelah itu Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz untuk mendakwahkan masalah sholat. Ya, karena sholat merupakan tiang agama Islam. Dia merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam. Dan yang namanya tiang, tentu saja dia adalah sesuatu yang sangat pokok di dalam agama. Dia merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam agama. Bahkan sebagian ulama memandang bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja,
orang yang meninggalkan salat karena malas, maka dia sudah terjatuh pada kekafiran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah." Perjanjian atau pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Faman tarakas shalah faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sudah kafir. Ini dalil yang dijadikan dalil sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena sengaja, karena malas, maka dia sudah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Artinya masalah salat adalah masalah yang sangat penting. Kemudian hal yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah ajarkan kepada mereka wahai Mu'adz tentang zakat, zakat harta. Dan zakat harta ini diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kembali kepada orang-orang miskinnya. Diambil dalam sebuah masyarakat, diambil dari hartanya orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskinnya. Dan dalam masalah zakat dilarang bagi para pemungut zakat untuk mengambil harta yang paling berharga. Misalnya ketika zakatnya adalah zakat zakat peternakan, misalnya ada kambingnya atau ada sapinya, pada saat dia mau mengambil kambingnya sebagai zakat, maka jangan diambil yang paling baik. Atau mau mengambil sapinya dari zakatnya, zakat peternakannya, maka jangan diambil yang paling baik, tapi diambil yang pertengahan. Diambil yang pertengahan. Kecuali jika yang pemilik harta tersebut mereka yang memberikan zakat yang terbaik mereka, maka ini adalah kebaikan dari pemberi zakat dan boleh diterima oleh amil zakat. Amil zakat kalau diserahkan kepada mereka harta yang terbaik, mereka jangan menolaknya. Yang tidak boleh adalah kalau mereka sendiri yang memilih mana harta yang paling baik untuk diambil. Ini tidak boleh. Karena di zaman Nabi SAW bukan pemilik harta sendiri yang mendatangi amil zakat, tapi amil zakat yang mendatangi setiap orang-orang kaya, setiap orang-orang yang wajib zakat, kemudian dihitung, dihitung berapa hartanya, berapa dikeluarkan, dan berapa yang akan diambil. Para amil yang bertugas melakukan hal tersebut, dan mereka juga nantinya yang akan membagikannya. Jadi pengaturannya sangat baik, sehingga akan merata pembagiannya kepada orang-orang miskin. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan takutlah kamu kepada doanya orang-orang yang dizalimi, karena sesungguhnya doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah ketika seorang amil mengambil harta yang paling berharga dari pemilik harta, maka dia sudah menzaliminya. Dia sudah menzaliminya. Dan kalau sudah menzaliminya, maka hati-hati dengan doanya. Jangan sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, didoakan kejelekan kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa tersebut. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa faedah dari hadis yang pertama ini. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah zakat sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih dalam dan lebih luas tentang masalah zakat. Hal yang pertama adalah tentang ahamiyatuz zakah, tentang pentingnya zakat. Kedudukan zakat di dalam Islam. Yang pertama adalah dia merupakan rukun Islam. Dia merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Bahkan dia merupakan rukun Islam yang ketiga. Dan kalau kita berbicara masalah rukun, itu artinya dia adalah sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita. Karena ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada
hal-hal yang lainnya. Dan yang paling tinggi adalah rukun. Poin yang paling tinggi adalah rukun. Dan zakat ini dia merupakan bagian dari rukun Islam, dan dia adalah rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah. Syahadat, kemudian salat, kemudian zakat. Dan di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Artinya antara salat dengan zakat dia merupakan sesuatu yang selalu bergandengan. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang wa aqimus shalah, datang setelahnya wa atuz zakah. Artinya kedudukan zakat tidak jauh beda dengan kedudukan sholat. Kalau tadi sudah kita sebutkan bagaimana kedudukan sholat, yang sampai sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan zakat sudah kafir, itu artinya zakat ini tidak jauh beda dengan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara sholat dengan zakat. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menggandengkan antara sholat dengan zakat. Kemudian akibat dari orang-orang yang meninggalkan zakat, hukuman orang-orang yang meninggalkan zakat, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Dan orang-orang yang mengumpul harta mereka, menimbun perhiasan mereka, emas mereka, perak mereka, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti harta-harta mereka ini, emasnya, peraknya akan dipanaskan, kemudian dijadikan untuk menyetrika punggungnya dan juga pinggangnya. Ia akan digunakan harta mereka untuk menyetrika dirinya sendiri. Ini orang-orang yang menimbun hartanya, mengumpulkan hartanya dengan jumlah yang banyak, sudah sampai nisabnya, tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka pada hari kiamat, di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan harta yang mereka kumpulkan tersebut sebagai hukuman atas mereka dengan dipanaskan kemudian digunakan untuk menyetrikanya. Dan ini adalah ancaman yang sangat besar, ancaman yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat membahayakan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian kalau hukuman di dunia, tadi hukuman di akhirat, ada juga hukuman di dunia. Hukuman di dunia, jika memang syariat Islam, ya maka orang yang meninggalkan zakat itu berhak untuk dibunuh. Sebagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala di zaman beliau, sebagian orang tidak mau mengeluarkan zakat. Ada yang murtad keluar dari Islam, ada juga yang masih Islam tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau sholat masih sholat, tapi kalau masalah zakat mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah." Demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya akan memerangi, sungguh saya akan membunuh setiap orang-orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Dia sholat alhamdulillah, tapi zakat tidak mau ditunaikan. Akhirnya ada beberapa kabilah yang diketahui tidak mengeluarkan zakat, sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengirim pasukan kepada kabilah tersebut untuk memerangi mereka. Nanti berhenti diperangi kalau mereka menyatakan bahwasanya kami akan mengeluarkan zakat-zakat kami. Ini saking pentingnya masalah zakat tersebut, sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala an sampai berpendapat
Kemudian pendapat ini disepakati oleh semua sahabat. Artinya ini merupakan ijma'. Ini merupakan kesepakatan semua sahabat bahwasanya orang-orang yang meninggalkan zakat hukumannya di dunia adalah boleh untuk dibunuh. Sama dengan salat, orang meninggalkan salat boleh untuk dibunuh di dalam syariat Islam. Begitu pula dengan orang yang meninggalkan zakat boleh untuk dibunuh, tapi bukan setiap orang membunuhnya. Yang membunuhnya adalah ya memang pihak pemerintah yang sah. Ya bukan setiap orang yang merasa ya ini sudah halal darahnya sudah kita bunuh saja. Ya tidak boleh. Ya, kalau seperti itu maka akan terjadi kekacauan. Setiap orang berpendapat saya boleh membunuhnya. Ya nanti bukan gara-gara zakat sebenarnya dia membunuh, tapi gara-gara dendam saja. Tapi karena kebetulan tidak mengeluarkan zakat, akhirnya itu dijadikan sebagai alasan untuk membunuhnya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah dari zakat ini, faedah dari zakat yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sesungguhnya sedekah atau zakat akan menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air yang menghapuskan api. Ada api kita siram maka akan hilang apinya. Begitu pula dengan dosa-dosa kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat kita, maka zakat itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, faedah zakat akan mensucikan diri kita dan juga akan mensucikan harta kita. Jadi mensucikan pelakunya dan juga mensucikan hartanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta-harta mereka sebagai zakat. Karena sesungguhnya zakat tersebut akan mensucikan mereka dan juga akan membersihkan mereka. Mensucikan mereka dari apa? Dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Dari sifat kikir dan dari sifat dengki, iri dan sebagainya. Kemudian zakat juga akan yang memberikan keberkahan terhadap harta yang kita tinggalkan. Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanqusul malu bisadaqah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta itu tidak akan berkurang dengan berzakat atau dengan bersedekah. Akan tetapi justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keberkahan pada harta riba, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan keberkahan pada zakat, wa yurbis shadaqat, dan akan memberikan menumbuhkan harta yang dikeluarkan zakatnya, yang dikeluarkan sedekahnya. Kemudian faedah yang lain dari zakat adalah takafulul mujtama, akan adanya keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat, adanya atau mengikis sifat-sifat dengki dari orang-orang miskin, sifat-sifat iri dari orang-orang miskin kepada orang-orang kaya dengan adanya zakat tersebut. Karena ketika orang-orang kaya mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang miskin, maka keduanya akan merasa berbahagia. Orang kaya mengeluarkan zakatnya, dia akan berbahagia ya, karena dia merasa bahwasanya ini adalah bentuk membantu orang lain, dan membantu orang lain itu juga memberikan kebahagiaan kepada orang yang membantu. Kemudian juga orang yang dibantu, orang-orang miskin yang diberikan zakat kepadanya, maka mereka juga akan berbahagia dan akan mendoakan orang-orang yang memberikan kebaikan kepada mereka. Sehingga ini juga akan mengurangi bentuk-bentuk kriminal di dalam masyarakat. Ya, kenapa ada pencurian, kenapa ada pembunuhan? Itu karena adanya kecemburuan sosial. Di antara sebabnya adalah karena adanya kecemburuan sosial, yang merasa perbedaan sosial yang sangat tinggi, yang sangat besar, sehingga dia pun melakukan pencurian misalnya. Adapun ketika zakat tersebut dikeluarkan,
dan mereka merasa terbantu dengan orang-orang kaya, maka meskipun ada niat, maka niat itu akan berusaha untuk diurungkan, berusaha untuk dikendalikan, karena adanya saling membantu di antara mereka. Dan juga zakat akan menumbuhkan perekonomian, menumbuhkan perekonomian. Sebagaimana pada zaman Umar bin Abdul Aziz, dan tentu saja pada zaman-zaman yang lain, zaman-zaman keemasan kaum muslimin, di mana pada zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala itu karena pengelolaan zakat yang luar biasa baiknya, sehingga mengurangi jumlah orang-orang miskin, sampai-sampai para amil merasa kewalahan, merasa kesulitan untuk mencari orang-orang miskin, sehingga harus diumumkan di pasar-pasar. Setiap hari ada pengumuman di pasar, aina al-masakin, aina al-ghurama, aina an-nakihun, mana orang-orang miskin, mana orang-orang yang dililit utang, mana orang-orang pemuda-pemuda yang mau menikah dan tidak ada uangnya. Dipanggil semuanya, dipanggil semuanya untuk diberikan zakat kepada mereka. Kalau sekarang sebaliknya, kalau sekarang orang-orang miskin mencari mana aina al-agniya, mana orang-orang kaya, mana orang-orang yang mau membantu kami, orang-orang yang dililit utang, berusaha mencari bantuan ke sana kemari dan ditolak di sana sini. Begitu pula dengan para pemuda yang mau menikah dan tidak ada uangnya, akhirnya sulit untuk mencari bantuan. Sulit untuk mencari bantuan, kemana harus mereka menyampaikan hajatnya, menyampaikan kebutuhannya. Itu karena adanya sebuah solusi yang ditinggalkan. Dan zakat ini adalah solusi yang sangat besar terhadap permasalahan ini. Karena sudah terbukti di beberapa zaman, pada zaman-zaman keemasan kaum muslimin. Dan itulah yang kita berusaha untuk bangkitkan kembali. Jika pengelolaan zakat ini betul-betul baik, jika setiap orang yang wajib mengeluarkan zakatnya, maka ini akan mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja pembahasan masalah zakat ini pembahasan yang agak panjang. Nanti akan kita bahas beberapa macam zakat. Ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, zakat uang yang kita miliki, dan juga zakat fitrah dan zakat-zakat yang lain. Dan pada setiap jenis zakat ini ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, kapan, berapa nisabnya, dan bagaimana perhitungan haulnya, dan apakah digabung dengan harta yang lain dan sebagainya. Ini semuanya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan juga golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. 8 golongan yang disebutkan di dalam surah At-Taubah. Apakah 8 golongan ini hanya mereka saja, ataukah akan diperluas? Akan diperluas maknanya kepada golongan-golongan yang lain. Begitu pula dengan zakat fitrah, apakah hanya diberikan kepada orang-orang miskin, ataukah kepada 8 golongan, dan seterusnya. Dan ini sebagai mukaddimah kita pada pertemuan malam hari ini, pertemuan perdana kita setelah kita libur. Sekira itu saja kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.